Saudara, penyidik Polda Metro Jaya menegaskan hasil uji lapor ijazah Jokowi akan dijadikan pertimbangan dalam pengusutan kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeret Roy Suryo CS. Sementara pihak Roy berdalih, meski satu institusi, penyidik Polda tak bisa menggunakan uji lapor Bareskrim untuk laporan kasus yang berbeda. Polemik tudingan ijazah Jokowi membuka Kompas Pekan bersama saya, Tili Rea Bella. Peristiwa yang ditangani di Polda Metro adalah dugaan pencemaran nama baik. Di dalam pengumpulan fakta, objek perkaranya adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1. Hasilnya kita pertanyakan karena tidak transparan. Saya kemarin sudah menunjukkan dan kita buka ke publik bahwa ijazah 1120 yang tadi saya statement saya milik Jokowi itu tidak identik. Apakah itu terkait dengan peraturan keputusan Kapolri-nya sendiri ataukah peraturan yang mengatur tentang laboratoriumnya? Saya percaya bahwa polisi itu sangat profesional karena dia bukan institusi abal-abal, bukan? Sudah artinya dipilih oleh rakyat. Apa susahnya memberitahukan kepada publik tentang ijazahnya? Polemik tudingan ijazah palsu Jokowi yang sudah dihentikan Bareskrim Polri kini berlanjut pada proses laporan dugaan pencemaran nama baik Jokowi di Polda Metro Jaya. Hasil uji laboratorium forensik Polri menyatakan ijazah Presiden ke-7 Jokowi sesuai atau identik dengan materi pembanding. Selanjutnya, hasil uji lapor itu akan jadi bahan analisis penyidik atas laporan pencemaran nama baik yang tengah diproses di Polda Metro Jaya yang dilaporkan Jokowi pada akhir April lalu. Betul, ya, karena peristiwa yang ditangani di Polda Metro adalah dugaan pencemaran nama baik. Di dalam pengumpulan fakta, objek perkaranya adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik saudara JW, kemudian skripsi berikut lembar pengesahan. Sehingga inilah yang didalami, apakah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak itu sesuai fakta atau tidak. Namun penuding ijazah palsu Jokowi yang ahli dari tim pembela ulama dan aktivis Roy Suryo menegaskan hasil uji laboratorium forensik dalam perkara keaslian ijazah Jokowi tidak bisa jadi bahan analisis penyidik di Polda Metro Jaya atas kasus lain yakni laporan pencemaran nama baik. Roy bilang pemeriksaan untuk kasus berbeda harus diulang sejak awal. Roy pun mempertanyakan hasil uji lapor Polri atas ijazah Jokowi yang dinilai tidak transparan. Roy juga tetap mengklaim dari hasil uji saintifik mandiri yang ia lakukan, ijazah Jokowi tidak identik dengan 3 ijazah alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 85. Kalau penyelidikan, ya berarti nanti kalau dia mau digunakan di dalam Polda Metro Jaya, ya harus diulang dari awal semuanya. Nggak bisa dipakai begitu saja. Meskipun sama-sama instansinya, nggak bisa, apalagi dari sisi prosesnya itu harus diulang sesuai dengan peraturan Kapolri. Kedua adalah hasilnya kita pertanyakan karena tidak transparan. Saya kemarin sudah menunjukkan dan kita buka ke publik bahwa ijazah 1120 yang tadi saya statement saya milik Jokowi itu tidak identik dengan 115 ya 1115 milik Frono Jiwo, 1116 milik Hari Mulyono, almarhum Hari Mulyono, dan 1117 milik Sri Murtiningsih. Tapi sampai sekarang proses untuk mengulang lagi uji forensik terhadap ijazah itu nggak terjadi. Itu kan kita usulkan kemarin atau kita minta ya. Sementara mantan tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin meminta
Roy agar tidak melontarkan narasi yang membuat masyarakat tak percaya kepada Polri sebagai institusi negara. Roy bilang kerja Polri profesional dan dipercaya. Saya percaya bahwa polisi itu sangat profesional karena dia bukan institusi abal-abal, bukan? Itu kan institusi negara. Jangan juga nanti kita itu membuat masyarakat tidak punya percaya kepada institusi negara. Menurut saya itu tidak terlalu bagus dalam kehidupan demokrasi. Di sisi lain, pihak pelapor dari tim pembela ulama dan aktivis yang menolak hasil uji lapor atas ijazah Jokowi mempertanyakan keengganan Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya secara langsung di hadapan publik. Menurut TPUA, jika Jokowi mau menunjukkan ijazahnya di depan publik, bisa menepis tudingan kepemilikan ijazah palsu mantan orang nomor 1 di Indonesia itu. Kenapa sih kalau datang ditunjukkan, nggak usah pakai pengacara, begitu banyak, nggak usah juga ke kabar eskrim. Udahlah, orang sekarang Jokowi presiden itu mulai dari wali kota 2 kali sampai gubernur dan ini sudah 20 tahun lebih, sudah artinya dipilih oleh rakyat. Apa susahnya memberitahukan kepada publik tentang ijazahnya? Misalnya dikumpulin semua di satu tempat. Sejauh ini penyidik Polda Metro Jaya sudah memanggil Rismon Sianipar untuk dimintai keterangan dalam laporan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Sebelum Rismon, Roy Suryo dan Dr. Tifa juga sudah dimintai keterangan. Sampai sekarang belum ada penetapan tersangka atas laporan itu. Sementara di ranah perdata, gugatan perdata dugaan ijazah palsu Jokowi kini tengah bergulir di Pengadilan Negeri Surakarta. Namun di tengah persidangan muncul penggugat intervensi yang mengaku sebagai teman Jokowi. Mereka bilang akan membela SMA Negeri 6 sebagai lembaga yang mengeluarkan ijazah. Sidang akan dilanjutkan Kamis depan dengan agenda putusan sela tentang penggugat intervensi.